sedang berada di berapa jalan? Nah, berapa jalan? 18 Sya'ban. Berarti 11 hari lagi atau 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sampai ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuat Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang lalu dalam perspektif interaksi kita dengan Al-Quran. Di antara kemuliaan daripada bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dari 12 bulan Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu saja dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Kalau jumlahnya ada disebutkan di surat ayat, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jumlahnya ada di 12 bulan, di antara 12 itu ada 4 bulan Asyhurul Hurum. Tapi satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, bukan di bulan lain. Jadi bulan Ramadan ini sejarah bagi kita semua, bagi kaum muslimin, di mana Al-Quran diturunkan pertama kalinya di bulan Ramadan. Jadi di antara amal yang paling baik kita lakukan di bulan Ramadan adalah yang terkait dengan Al-Quran. Dalilnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau puasa sudah otomatis kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang pasti akan melakukan kewajiban ibadah puasa. Dan bagi orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, di antara amal yang paling afdal adalah interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Selain amal-amal lain yang juga afdal, karena memang Ramadan semuanya kalau kita lakukan berbanding pahalanya berlipat-lipat. Ibadah sunnah berbanding wajib, ibadah wajib berbanding 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia,
wa bayyinah, dan sebagai penjelas apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Wal furqan, sebagai pembeda antara hak yang batil, antara benar dan salah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini karena tema kita hari ini tentang Al-Quran, kita nggak bicara Lailatul Qadar, kita nggak bicara puasa, kita bicara bagaimana nanti kita akan mengoptimalisasi Al-Quran dalam Ramadan. Ini dasarnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, dalam surat Al-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada manusia. Jadi ini dalil tentang bagaimana keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran di malam ataupun di bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengoptimalisasi interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Jadi ini adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melakukan perlombaan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Terus wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bersegera. Bersegera. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Fa'irru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka berlarilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bagi kalian pemberi peringatan yang jelas. Ayat ini ngajak kita untuk berlari, bersegera berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah
adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Ayat pertama dalam surat Ali Imran mengajak kita untuk bersegera. Ayat kedua dalam surat Az-Zariyat mengajak kita untuk bersegera berlari. Ayat ketiga dalam surah Al-Hadid mengajak kita untuk berlomba-lomba. Jadi saya ngajak kita semua nih, para santriwan dan santriwati, untuk bersegera, untuk berlari, untuk berlomba-lomba. Kapan? Di bulan Ramadan. Ustaz, kan masih lama Ramadan, Ustaz. Betul, masih lama. 2 hari lagi. Tapi ini perlu kita sampaikan sekarang supaya ada persiapan. Kan kalau kalian main bola di lapangan, sebelum main bola kan biasanya ada pemanasan. Kalau ada lomba lari, sebelum lomba lari kan perlu ada pemanasan dulu, perenggangan dulu, supaya badan gak sakit. Ini kita hari ini untuk melakukan pemanasan untuk menghadapi kompetisi Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi tadi apa? Bersegera. Yang kedua, berlari. Yang ketiga, berlomba-lomba. Waktunya tidak lama. Berapa lama waktunya? 29 hari atau 30 hari. Waktu perlombaannya cuma 29 hari atau 30 hari. Enggak lebih, enggak kurang. Kalau kita di Dayak ini, ya tidak tahu. Tapi di bulan Ramadan nanti waktunya 29 hari atau 30 hari. Di bulan Ramadan. Maka apa yang mau kita kejar di bulan Ramadan? Apa yang mau kita perlombakan di bulan Ramadan? Apa yang perlu kita buat target di bulan Ramadan? Bagi yang kelas 3, Ramadan ini kesempatan emas. Mana yang kelas 3? Nah, ini kelas 3 yang putri. Yang putra mana? Nah, itu yang kelas 3 putra. Jadi ini kesempatannya terakhir. Karena Ramadan tahun depan sudah tamat. Bagi yang ingin menyelesaikan hafalannya, ini sarannya. 29 hari sarannya. Jadikan Ramadan ini momentum perubahan. Ingat waktu kita kaji kitab Kaifah Tahfadzul Quran, ada bab tentang momentum waktu menghafal Al-Quran sesuai dengan momentum waktu. Ramadan ini cocok bagus bagi kita untuk menjadikannya sebagai momentum perubahan. Maka yang belum selesai 30 juz,
kita harapkan ada perlombaan di masing-masing kita untuk mengejar target selesai hafalan 30. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk kelas 3, untuk kelas 2 juga, untuk kelas 1 juga. Ya, pada akhirnya untuk semua. Untuk kelas 1 juga. Nah, nanti setelah untuk para santri, untuk semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk para ustadz dan ustazah. Ya. Karena Al-Quran untuk semua. In huwa illa dzikrun lil alamin. Bukan untuk santri. Jadi saya berpesan kepada yang kelas 3, 12 hari lagi ini buatlah pemanasan. 12 hari ke depan buat pemanasan. Pemanasan untuk persiapan lari di bulan Ramadan dalam rangka mencapai target selesai 30 juz. Tadi bersegera, berlari, nanti sebelum kalian pulang liburan, kita lihat siapa yang paling banyak hafalannya. Nah, siapa yang bisa selesai 30 juz dalam bulan Ramadan. Nanti kita lihat. Insya Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kelas 2, begitu juga dengan yang kelas 1. Yang kedua, selain kita membuat target-target tertentu, nah ini kan masing-masing kan buat target. Yang kelas 3 apa yang mau ditarget Ramadan ini, yang kelas 2, yang kelas 1. Nanti Ustadz minta kepada kalian semua menulis targetnya, sampaikan ke Ustadz. Saya ulangi, saya harapkan semua santriwan dan santriwati membuat target pribadi, sampaikan ke ustadz dan ustazah. Ya, buat target tertulis, sampaikan ke ustadz-ustazah sesuai dengan target masing-masing, agar Ramadan kali ini kita punya kenangan manis. Bukan berarti yang lalu nggak manis, manis juga. Cuman kali ini kita buat lebih manis Ramadan dengan target yang kita rancang dan kita buat sendiri. Karena ini nanti kalau kita jalani dan kita dapatkan hasilnya, ini membuat cerita yang mengasyikkan, cerita yang akan menjadi bagian dari lembaran hidup kita. Masya Allah. Ya. Selain itu, untuk menunjang dan mendukung program target hafalan ini, maka perlu ditopang dengan bacaan, khataman Quran
itu akan mempermudah proses hafal. Saya pernah sampaikan dalam kitab Kaifatan Al-Quran Al-Karim bahwa membaca berulang-ulang itu al-qiraah ulang yang diulang-ulang akan memudahkan hafalan. Takrirul qiraah, mengulang-ulang yang kita baca itu akan memudahkan hafalan. Jadi kalau kita hatamnya banyak, maka ini juga akan mempermudah kita dalam menghafal dan mencapai target. Memang setiap tahunnya kita setiap bulan Ramadan membuat program Al-Quran ini lebih masif dan lebih fokus, karena kita ingin maksimal hasilnya dan optimal usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Maka usaha optimal, kemudian target maksimal. Gak bisa kita doa saja, ya Allah saya mau selesai hafal 30 juz, tapi setorannya nggak ada atau sedikit, ya nggak dapat. Usaha kita, mujahadah kita maksimal. Setelah kita usahanya maksimal dan mujahadahnya maksimal, baru kita berdoa kepada Allah, mudahkan kami dalam apapun. Ya, maka dibuat target yang maksimal. Jangan targetnya dikit. Selama Ramadan targetnya 1 juz hafalan, ya itu bulan biasa. Bulan Ramadan targetnya harus berlipat-lipat. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Syaratnya sungguh-sungguh. Kalau kita mau mencapai target maksimal di bulan Ramadan ini, maka harus jahadu fina, harus bersungguh-sungguh dalam proses kita interaksi dengan Tuhan. Yang namanya bersungguh-sungguh sesuai dengan yang kita targetkan. Misalnya kita mau bersungguh-sungguh khatam Al-Quran sekali dalam Ramadan, baca. Untuk mencapai target itu, kesungguhan kita satu hari mau nggak suka harus baca satu juz. Itu namanya mujahadah. Mujahadah baca Quran satu hari satu juz akan mendapatkan target khatam 1 bulan. Kalau mau buat target khatam 2 kali dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berarti 1 hari mujahadahnya 2 juz. Kalau
ingin buat target 1 bulan Ramadan 3 kali khatam Quran, berarti mujahadannya 1 hari 3 juz. Begitulah seterusnya. Nah, terkait dengan menghafal, berapa yang mau kita selesaikan di bulan Ramadan ini, kita buat target. Kalau yang tertinggal 10 juz lagi, jadikan Ramadan ini momentum untuk kita mengejar target. Buat target selama Ramadan bisa mengejar hafalan baru 10 juz. Bisa. Asal usaha kita, mujahadah kita maksimal. Jangankan 10 juz dalam sebulan. Saya punya kawan dulu waktu kuliah, 1 bulan itu dia hafal 30 juz. Apalagi ini 10 juz dalam sebulan. Apalagi ini kita tinggal di asrama, makan sudah disediakan. Itu kawan saya itu sambil kuliah sambil ngajar. 1 bulan full bisa hafal 30 juz dari nol. Jadi kalau 10 juz untuk menyelesaikan dalam Ramadan sangat bisa. Tapi tadi walladzina jahadu fina, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kalau kita ingin menyelesaikan 10 juz lagi dalam bulan Ramadan, maka dibuat target yang serius dan mujahadah yang berlipat. Gimana caranya? Dalam bulan Ramadan selesai 10 juz. Jangan lihat Ustaz nggak bisa banyak kali Ustaz. Itu karena kita pikir-pikir, karena kita rasa-rasa. Menghafal ini nggak usah pikir, nggak usah rasa-rasa. Hafal terus, nanti Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau kita pikir-pikir, nanti kita banyak mikir daripada banyak menghafal. Kita rasa-rasa, akhirnya kita banyak main hati, main perasaan daripada menghafal. Kalau nggak menghafal, walladzina jahadu fina. Kalau sudah kita maksimal, sudah kita usaha, kita berdoa, insya Allah nanti Allah mudahkan. Lana diyannahum subulan. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri. Nah ini kalau kita lihat kita tafsir, maknanya peringatan. Kalau dalam Jalalain lil hifzi, untuk menghafal. Itu atas nama interaksi dengan Al-Quran, Allah mudahkan. Kita sekarang di sini untuk menghafal, insya Allah Allah mudahkan. Tapi syaratnya apa tadi? Usaha. Walladzina jahadu fina. Maka pertemuan kali ini adalah pemanasan untuk bersama-sama kita jahadu fil Quran. Kita berjihad, bersungguh-sungguh dengan Quran. Ya, bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam menghafal. Bagi yang mau persiapan tasbih 5 juz, tasbih 10 juz, maka bersungguh-sungguh dalam murojaah, bersungguh-sungguh dalam persiapan itu. Karena itu bagian dari bentuk interaksi
interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merancang, membuat target Ramadan ini adalah sesuatu yang berarti bagi kita, baik dalam aspek hafalan maupun dalam aspek murajaah. Hafalan bagi yang sudah selesai 30, fokusnya adalah murajaah. Hafalan bagi yang belum 30, fokusnya adalah bagaimana caranya menyelesaikan dalam bulan Ramadan ini. Bagi yang sudah selesai, siapkan dalam bulan Ramadan tasbih, hingga nanti pasca Ramadan alumni Ramadan kali ini akan ada yang bertasbih 5 juz, bertasbih 10 juz, bertasbih 15 juz dengan berkat Ramadan. Yang sudah selesai 30 berapa orang? Yang sudah selesai 30, nah ini jadikan Ramadan kali ini sarana untuk nanti tasbih di Syawal. Kalau misalnya ada yang menawarkan diri mau tasbih Ramadan, tasbih di bulan Ramadan, boleh juga. Yang tasbih di bulan Ramadan kita buka. Kalau enggak ada yang mendaftar, kita buka di bulan Ramadan. Tapi ini momentumnya adalah Ramadan. Begitu juga untuk yang ustadz dan ustazah. Apa yang mau kita targetkan di tahun ini? Apa menghafal juz 30, menghafal 30 juz? Nah, apa yang perlu ditingkatkan tahun ini? Sesuai dengan target kita masing-masing. Khatamnya berapa kali? Hafalannya berapa banyak? Ini sesuatu yang indah di Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan sesuatu yang berarti. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alna hujjatan ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.